Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan nafas Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan Ibu kelas 10 kembali lagi di pembelajaran ekonomi gampang ya bersama Ibu Aini. Hari ini materi pertama untuk semester genap ini kita ngebahas tentang sistem pembayaran. Jangan bingung, Bu materinya kok asing ya Bu ya. Sebenarnya udah saya katakan dari awal, ekonomi semua berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan kegiatan-kegiatan di dalam ekonomi sudah pernah kamu laksanakan. Saya kasih contoh sistem pembayaran, tunai dan non-tunai. Yang non-tunai kamu sudah pernah pakai OVO? Kamu belanja di Shopee, kamu langsung ngirim aja pakai debit, ya itu sistem pembayaran. Berarti kalau yang tunai, bayar aja pakai cash. Non tunai berarti pakai alat-alat yang uangnya itu di internet gitu ya. Itu non tunai. Jadi gampang. Sistem pembayaran, materi sistem pembayaran itu gampang. Oke, silakan. Kita masuk, Bu. Kita ngebahas yang pertama tentang bank sentral. Apa hubungannya sih sistem pembayaran dengan bank sentral? Ya. Pembayaran berarti ada uang. Segala yang berhubungan dengan uang negara itu yang aturnya bank sentral. Oke, bank sentral itu badan keuangan atau lembaga keuangan milik pemerintah. Kalau di Indonesia, bank sentralnya atau bank pusatnya kita sebut dengan namanya BI atau Bank Indonesia. Kalau dia di Sumatera Utara, di Medan khususnya, ada namanya Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. Kalau kamu pernah ke Lapangan Merdeka, ya itu di depan Lapangan Merdeka ada gedung BI. Di situ adalah gedung Bank Indonesia untuk perwakilan di Sumatera Utara di Medan, ya di depan Lapangan Merdeka. Nah, BI ini ya dia lembaga independen. Dia lembaga independen, segala kebijakannya nggak bisa diintervensi oleh pemerintah ataupun yang manapun. Ya dalam mengatur jumlah uang yang beredar, dalam mengatur kebijakan-kebijakan moneter, dia independen dan mandiri, ya. Dan tujuan utama Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan uang rupiah. Definisi stabil gimana sih? Ya kalau kamu pernah dengar, uang rupiah itu melemah, uang rupiah menguat. Berarti kalau dia stabil, dia tidak terlalu melemah terhadap mata uang negara lain. Kalau kemarin pernah heboh-hebohnya ya sampai 16.000 per dolar. 16.000 rupiah per dolar berarti mata uang rupiah semakin melemah. Saya bedakan. Ketika nilai rupiah 14.000 per dolar, ya. Dengan 16.000 rupiah per dolar, yang 14.000 berarti uang rupiah lagi menguat. Misalnya, kalau dia 16.000 berarti uang rupiah lagi melemah. Jangan kamu kira 14 dengan 16 lebih tinggi 16, berarti lebih kuat. Enggak. Artinya gimana? Kemampuan daya beli suatu uang itu semakin semakin banyak harus kita butuhkan uang untuk membeli barang itu. Jadi kalau kita dibilang stabil uang rupiahnya, berarti kestabilannya terhadap ketika kita membeli barang dan jasa. Pernah nggak? Dulu tuh harga permen itu satu cuma cepek ya 100 rupiah. Kalau sekarang 500 dapat 2. Ya kan? Berarti kemampuan uang untuk membeli barang permen itu ya semakin besar atau semakin banyak yang harus kita perlukan uang. Karena harganya semakin mahal. Itu diakibatkan oleh inflasi. Kalau lebih perdalam tentang uang, tentang inflasi, tentang moneter nanti di kelas 11. Ini saya ngasih bayang-bayangannya aja. Ya. Selanjutnya stabil dengan apa lagi? Dengan mata uang negara lain. Negara lain. Ya. Kalau kita di dunia patokannya adalah dolar Amerika.
Jadi ketika sekarang itu lagi 13.000 per dolar, maka lagi menguat. Iya. Berarti kalau harga $1 misalnya ada harga sepatu harganya $1, nggak mungkin ada lah ya kan. $1 berarti cukuplah 13.000. Kalau dia sekarang 14.000 misalnya, berarti kan menambah kemampuan, kan berkurang kemampuan uang untuk membeli barang. Ya, diakibatkan oleh harga-harga naik juga. Semakin banyak uang kita perlukan juga duit itu untuk membeli barang karena melemah uang rupiahnya. Nah, diatur siapa yang bertugas menjaga kestabilan ini? Bank Indonesia. Iya. Jadi kalau di soal-soal SBMPTN, kalau ngebahas tentang bank sentral, itu berhubungan dengan tujuan, berhubungan dengan tugas dan fungsinya aja soal-soalnya. Next. Nah, maka apa tugas bank sentral? Dulu 3, sekarang 2. Ya. Dulu tugas yang pertama adalah mengatur kebijakan-kebijakan moneter. Yang kedua mengatur sistem pembayaran. Dan yang ketiga mengawasi bank-bank umum. Dulu 3, sekarang menjadi 2. Karena tugas mengawasi bank-bank umum itu sekarang diatur dikerjakan oleh yang namanya Otoritas Jasa Keuangan. Kita bahas nanti di bab selanjutnya. Ya, jadi ada 2. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang berhubungan dengan cara bagaimana mengendalikan uang yang beredar. Mengendalikan uang yang beredar, mengendalikan banyaknya uang rupiah yang ada di masyarakat. Dikendalikan gimana Bu maksudnya? Jadi uang yang beredar itu, uang yang di masyarakat itu jangan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Kalau uang yang di masyarakat terlalu banyak, ya, maka nilai uang rupiah akan semakin melemah. Misalnya, kalau semua punya duit nih, atau gampang sekali mendapatkan uang, hujan uang ya, misalnya ya, hujan uang, ya, semua orang punya uang. Kira-kira harga makin banyak atau enggak? Melemah enggak? Melemah. Kenapa melemah Bu? Jadi misalnya harga pisang goreng bisa 1.000, karena semua orang punya uang, bisa jadi 20.000 itu harga pisang goreng. Orang semua punya uang banyak, gitu ya. Melemah kan? Kita perlu 20.000 loh, 20.000 untuk beli satu pisang goreng. Itu makanya nggak boleh banyak, dikendalikan dengan kebijakan moneter. Dan juga nggak boleh terlalu sedikit. Kayak sekarang kan lagi sedikit uang beredar di masyarakat karena COVID, nggak ada pendapatan, nggak ada perputaran uang, sedikit. Akibatnya apa? Daya beli masyarakat menurun, ya, perdagangan juga menurun, perekonomian melemah, lesu. Maka untuk mengatasi agar jumlah uang yang berada di masyarakat itu stabil, ada 5 kebijakan moneter. Ada 5. Kalau nanti lebih dalamnya lagi di kelas 11 ini sebenarnya dibahas nakku. Ya, ini kita kasih gambarannya. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan moneternya. Itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan cara apa? Menjual atau membeli surat-surat berharga. Saya kasih tahu lah sedikit. Ketika, ini logikanya gini nak. Uang yang beredar, kan uang rupiah nih beredar nih, lagi banyak. Kalau lagi banyak, itu namanya lagi inflasi, ya, lagi inflasi. Maka caranya kan bagaimana sih uang yang banyak itu kembali lagi ke bank? Iya. Dengan operasi pasar terbuka, Bank Indonesia menjual surat-surat berharga kepada masyarakat, menjual saham kepada masyarakat. Kalau dijual kepada masyarakat kan dibayar sama masyarakat, maka uang yang beredar itu kan masuk lagi ke bank, gitu. Atau dia membeli itu ketika apa? Ketika lagi deflasi, kayak sekarang ini lagi deflasi, uang berada di masyarakat itu sedikit, maka surat-surat berharga yang ada di masyarakat dibeli sama Bank Indonesia. Berarti Bank Indonesia kan membeli ngasih uang.
Berarti kan bertujuan apa? Untuk ada lagi beredar uang yang ada di masyarakat. Dibelilah surat-surat berharga supaya Bank Indonesia ngasih uang. Yang kedua dengan politik diskonto, menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Jadi kalau lagi inflasi itu jumlah uang yang beredar banyak, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga. Supaya apa? Masyarakat mau menabung. Kalau tingkat suku bunga naik, ya masyarakat kan yang menabung itu dapat uang, dapat bunga tabungan, ya kan? Makanya dinaikkan, biar masyarakat mau menabung ke bank. Jadi kalau mau menabung dia ke bank, uang ada di masyarakat akan ketarik. Itu mengatasi inflasi, mengatasi jumlah uang yang berada di masyarakat sangat banyak. Sebaliknya, kalau uang yang ada di masyarakat itu lagi sedikit, kayak sekarang ini kan lagi sedikit, diturunkan tingkat suku bunga bank. Jangan ada yang menabung, tapi berinvestasi. Dikasihlah investasi. Supaya ada terjadi buka lapangan kerjaan, membuka usaha baru, jadi perekonomian tetap berjalan. Ya, yang ketiga ada kebijakan cadangan kas dengan menaikkan atau menurunkan persentase cadangan kas. Yang keempat cadangan minimum, menaikkan atau menurunkan cadangan minimum. Ini kita bahas lagi di perdalam ini di kelas 11. Masa di hari ini ya. Yang kelima kredit selektif, ya kredit longgar. Kalau lagi inflasi maka dengan cara kredit longgar. Kalau lagi deflasi dengan cara kreditnya kalau lagi inflasi kredit ketat. Kalau lagi deflasi kredit longgar. Jadi ada 5. Yang penting adalah yang cukup kamu ketahui adalah menetapkan kebijakan moneter dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar itu dilaksanakan tugasnya Bank Sentral atau Bank Indonesia. Itu dia yang penting. Ya. Yang kedua, mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Sekarang sudah banyak aplikasi sistem pembayaran online. Ada apa aja? Ada Link, ada OVO, ada Dana, banyak ya. Itu semua yang atur dan yang mengawasinya itu Bank Sentral. Ya, meliputi bagaimana perizinannya, pengawasnya, aturannya, regulatornya itu Bank Sentral yang atur. Nah, maksud dari sistem pembayaran ini adalah sistem pembayaran tunai dan non tunai. Jadi nggak boleh sembarangan. Dulu pernah sih saya dibilang GoPay itu sistem pembayaran yang sah nggak sih gitu ya? Uangnya itu sah nggak sih? Ya jadi itu sah ya, sah. Udah ada dapat izin dari Bank Indonesia. Itu tapi diatur oleh Bank Sentral. Bank Indonesia berperan penuh dalam melahirkan aturan, standar, kesepakatan, dan juga prosedur untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang. Jadi aplikasi-aplikasi internet kalau bahasanya kan e-wallet gitu ya, dompet online yang uang kita itu di dalam sebuah rekening online. Jadi tanpa megang duit cash kita tetap bisa bertransaksi. Jadi kalau saya pernah nonton drama Cina, ya mereka di pasar tradisionalnya itu jual pembayarannya pakai scan barcode aja. Jadi setiap penjualnya itu ada barcode-nya, tinggal kita scan. Jadi nggak ada bawa-bawa uang uang tunai lagi. Itu diatur dan dijaga sistemnya oleh Bank Sentral. Next Kak. Nah, dan apa wewenangnya? Wewenang Bank Indonesia sama ya, maksudnya nggak jauh beda. Yang pertama wewenangnya adalah menetapkan target-target moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Jadi ketika ada inflasi, itu kebijakan yang diambil itu adalah kewewenangan dari Bank Indonesia. Bukan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu cuma untuk anggaran aja, anggaran keuangan. Tapi kalau ini berhubungan dengan Bank Indonesia. Yang kedua, melakukan pengontrolan moneter. Ya, moneter itu uang yang beredar, mengontrol jumlah uang yang beredar dengan 5 kebijakan yang saya katakan tadi. Ini wewenangnya cuma 2.
menetapkan target-target moneter sesuai dengan sasaran laju inflasi, ya, dan pengontrolan moneter. Udah ditetapkan nih, oke. Lagi inflasi, maka kita menetapkan untuk menaikkan tingkat suku bunga bank. Ya kan, misalnya gini, kan menetapkan target moneter. Lagi inflasi, kita menetapkan akan menaikkan suku bunga bank. Oke, ketuk palu, selesai. Maka yang mengontrolnya atau mengawasi moneter itu juga Bank Indonesia atau Bank Sentral, ya. Itu tugas wewenangnya. Selanjutnya. Nah, kita masuk ke sistem pembayarannya. Ya. Perhatikan gambarnya dari mulai barter, pakai uang tunai, ada cek, ATM, pakai main debit, ada yang kredit, sampai sekarang cukup dari handphone ke handphone. Ini adalah perkembangan sistem pembayaran yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Berarti sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis dalam sistem yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, penerimaan instruksi pembayaran. Sederhananya, kita beli di all shop, Shopee, ya, saya suka main Shopee. Kan ada pilihan, mau bayarnya pakai apa? Cash atau debit? Atau COD. Terus kalau kita milih debit, pakai bank apa? Ada BNI, biasanya BNI, Mandiri, BRI, BCA. Ya, ke semua itu namanya sistem. Ketika kita milih, oke, pembayarannya pakai sistem debit Mandiri, kita klik, maka secara otomatis kita menyetujui segala aturan dan operasional pemakaiannya, ketentuannya, gitu. Oke, ya, kewajiban pembayaran melalui pertukaran nilai. Ada transaksi jual beli, kalau kita ke Matahari pakai debit, kadang uang kartu ATM debitnya tinggal digesek, masukkan pinnya, nanti pihak kasirnya masukkan angka pembayaran kita berapa. Itu sistem. Nah, maka selanjutnya, bagaimana peran BI dalam sistem pembayaran? Sebenarnya sudah kita bahas tadi, ya. Ya, dalam rangka mengatur dan menjaga sistem kelancaran pembayaran sebagaimana diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Ya, ada 5 perannya. Yang pertama, agar sistem pembayaran yang aman dan efisien. Jadi kamu kadang gini, ya, nanti aku takut lah pakai aplikasi link gitu. Nanti dataku diambil, disalahgunakan gitu, ya. Atau aku lebih suka nih pakai, kalau mentransfer itu nggak mau dari pakai apa namanya, mobile banking, ada biaya administrasinya. Kalau di luar beda bank. Aku lebih suka pakai link misalnya, Pak, atau pakai OVO. Kalau pakai OVO itu kan nggak ada biaya administrasi. Nah, jadi penentuan biaya admin itu juga diatur nih sama Bank Indonesia, antar bank pengaturannya. Yang pertama, regulator merumuskan kebijakan. Jadi diatur nih semua perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa pembayaran non tunai, diatur sama BI. Yang kedua, perizinan. Alhamdulillah kalau memang yang ini cukup ini juga, ya, kalau kamu memakai aplikasi e-wallet itu kamu cek dulu diizinin nggak. Tapi biasanya kalau udah masuk Play Store itu udah izin. Yang ketiga, pengawasan. Mengawasi penyelenggarakan sistem pembayaran. Sehingga maksudnya apa? Sehingga benar-benar terpusat dia. Uang yang beredar itu nggak hanya tunai, ya, tapi jadi yang non tunai juga terlapor ke Bank Indonesia. Berapa banyak uang yang beredar. Itu. Yang keempat, ada operator menyediakan layanan sistem pembayaran. Dan yang kelima adalah fasilitator, memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri. Jadi
Ini merupakan peran-peran BI dalam sistem pembayaran. Pertemuan selanjutnya kita akan ngebahas sistem pembayaran yang tunai dan sistem pembayaran yang tunai. Terima kasih, jangan lupa kalau memang ada yang nggak dimengerti silakan diisi kolom komentarnya ya, dan jangan lupa di like and share. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini, sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.